tapi ada waktunya dia akan merangkak, berlutut minta balik kepada kita ketika ada 3 ciri-ciri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu akan merangkak dan berlutut di depanmu, memohon balik bersamamu. Ya, nah jadi ya, meskipun sekarang mantan itu menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar tidak mau dengan kita lagi. Apa tandanya? Ya biasanya kita menyimpulkan dari cara mantan menjauhi kita. Dia memblokir media sosial kita, dia memblokir nomor telepon kita, dia menghindar agar jangan sampai ketemu kita, dan mantan sekarang bersama selingkuhannya atau bersama orang ketiga. Nah, jadi ya, ketika sekarang nih ya, mantan sedang jatuh cinta, sedang kasmaran ya, sedang happy-happynya bersama orang ketiga, ya wajar saja kalau dia menunjukkan tanda-tanda sepertinya dia benar-benar sudah gak mau dengan kita dan tidak membutuhkan kita lagi. Tapi ada waktunya. Ketika mantan ini yang akan datang merangkak dan minta-minta untuk bisa balik bersama kita lagi. Apa 3 ciri-ciri pada diri mantan yang akan melakukan hal yang demikian? Yang pertama, ya, kekuatan ekonomi mantan tidak akan bisa mengejar dan mengikuti gaya hidup orang ketiga. Jadi ada teman saya tuh ya, sekitar tahun 2016 ya. Nah, bulan Juli dia diam-diam kawin lagi. Ya. Dia cerita tuh ke saya ya, langsung cerita, "Bang, saya baru kawin lagi, nikah siri." Oke, saya bilang. Nah, jadi di bulan Juli itu adalah bulan yang penuh kebahagiaan bagi dia, tapi sekaligus juga bulan yang penuh pertengkaran. Nah, dia tanya, kalau saya sembunyi-sembunyi, cepat atau lambat, mesti ketahuan ya. Tapi kalau saya ceritakan kepada istri saya bahwa saya sudah kawin lagi, pasti rame nih, dia bilang. Tapi lebih baik rame sekarang daripada, dia bilang, nanti baru rame setelah segala sesuatunya berlangsung lama. Jadi biar selesai dululah ya pertengkarannya, kemudian kedepannya biar enak nih punya 2 istri nih ya. Kedua istri ini diperkenalkan, nah begitu mereka sudah akrab kan enak nanti menjalaninya. Itu teorinya dia, ya saya diam sajalah. Saya bilang ya terserahlah, ya kan sudah dewasa juga, orang pintar gitu kan, punya apa tuh, titel atau gelar sarjana yang banyak, tentu semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Saya bilang, apa yang terjadi ya, istri pertamanya ngamuk, bertengkar. Jadi itu adalah bulan yang dia bilang, Juli itu adalah bulan di mana itu adalah bulan yang paling indah karena dapat istri baru, sekaligus
bulan yang paling berat karena dengan istri pertama bertengkar terus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Istrinya minta cerai. Dalam perjalanannya dengan istri yang kedua ini pun, istri yang kedua ini tidak mau lanjut. Kenapa? Karena ternyata tabungannya tidak bisa mengikuti gaya hidup istri yang kedua tadi. Istrinya yang kedua itu anak orang kaya, ya, sedang pendidikan lanjut, ya. Ya, gampangnya kita menyebutnya sedang S2 lah, pendidikan lanjut. Nggak pakai beasiswa, semuanya dibiayai orang tuanya. Nah, itu di perantauan itu, kalau orang lain misal S2 itu ngekos, dia dibelikan rumah, kasih mobil, pokoknya keren banget lah, ya. Tapi karena anak orang kaya, ya tabungannya nggak cukup. Ya namanya anak orang kaya diajak makan di pinggir jalan mana mau. Yang namanya anak orang kaya mintanya macam-macam. Nah, tabungan dia menurut dia sudah banyak. Mungkin kalau dapat profil istrinya yang kedua tadi orangnya sederhana gitu mungkin cukup ya. Tapi karena high class begitu, baru juga jalan 6 bulan habis sudah. Apa yang terjadi ketika tabungannya habis, ya? Dia juga dalam posisi diusir dari rumah istrinya yang pertama dan ngekos gitu kan. Untuk bayar kos-kosan pun sudah tidak punya uang. Memohon-mohon. Tidur di teras pun boleh lah, ya, ke istrinya yang pertama yang sudah ngusir dia tadi. Nah, jadi itu tandanya yang pertama pada diri mantan kira-kira seperti itu. Tabungannya ada, tapi tidak cukup untuk bisa mengikuti gaya hidupnya orang ketiga yang bersama mantan pada saat ini. Yang kedua, dia punya ketergantungan ekonomi, ya, dan fasilitas kepada kita seperti cerita tadi. Sebenarnya dia bisa nabung karena istrinya yang pertama itu pintar cari duit dan tidak minta macam-macam. Nabunglah dia. Begitu tabungannya banyak, mulai mikir untuk selingkuh. Rumah juga punya istrinya, ya, warisan dari orang tua istrinya. Jadi kan punya istrinya tuh. Jadi wajar kan kalau istrinya ngusir dia. Nah, dia punya ketergantungan ekonomi yang sangat kuat kepada istrinya. Sehingga ketika dia sudah habis-habisan, ya sudah, satu-satunya pilihan dia adalah minta balik kepada istrinya yang pertama. Lah daripada harus tidur di sawah begitu kan, lebih baik balik kepada istrinya yang pertama. Jadi dia punya ketergantungan ekonomi yang sangat kuat. Dan yang ketiga, dia tidak punya seseorang yang peduli. Artinya peduli itu bukan cuman telepon, WhatsApp ya, tapi mau nampung dia dalam keadaan dia susah. Orang tuanya tidak mau. Orang tuanya pokoknya kamu sudah dewasa, ya. Kalau mau senang, bawa duit banyak, silahkan pulang. Tapi kalau sedang bangkrut dan seterusnya, tidak usah pulang. Nah, itu prinsip orang tuanya. Saudara-saudaranya juga begitu. Mereka tidak mau nih, mantan ini menjadi beban tambahan untuk mereka. Mereka saja misal pas-pasan, ketambahan mantan pula. Tidak mau mereka. Nah, maka cirinya yang ketiga, mantan tidak punya satu orang pun yang mau mensupport dia total. Ya, beda kalau misalnya mantan ini punya orang tua yang kaya raya, mantan anak tunggal pula kan. Warisannya banyak. Ya. Orang tuanya dia minta apa saja dikasih. Nah, kalau ini sulit nih. Tapi ketika mantan tidak punya siapapun,
yang mau membackup dia secara ekonomi, maka dia akan merangkak kalau perlu untuk balik kepada kita lagi. Nah, jadi meskipun pada awal-awal perpisahan ketika duitnya masih banyak, dia menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Dia seakan-akan betul-betul tidak butuh kepada kita lagi. Tapi ada waktunya dia akan merangkak, berlutut, minta balik kepada kita ketika ada 3 ciri-ciri ini pada diri mantan. Nah, yang penting sekarang ya, kita terus berdoa. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Artinya ketika mantan memang jodoh kita, semoga dia sudah sadar, dia kembali tidak untuk mengkhianati lagi. Dia mendapatkan pengalaman hidup yang berharga dari pengkhianatannya tadi. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Nah, jadi teruslah berdoa, insya Allah apapun yang menjadi doa kita itu akan terkabul ketika kita istiqomah dalam berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.